khusus menekankan pada bidang konsultasi pendidikan, Edu Solindo. Jadi sekali lagi mari kita berikan tepuk tangan, aplaus kepada Solindo dalam hal ini akan memfasilitasi sehingga pada sore hari ini kita boleh berjumpa. Yang kedua, tentu saja Edu Solindo di dalam launching pertamanya ini dengan sebuah seminar besar, seminar nasional, membawa kita dengan tema pembelajaran jarak jauh itu antara harapan dan realitas. Sejauh mana pembelajaran jarak jauh itu, apakah ini sebuah kecelakaan, sebuah kebetulan, ataukah sesuatu yang kita harus syukuri. Karena patut kita sadari bersama bahwa saat ini dunia, termasuk Indonesia, seluruh pelosok Indonesia, kita dihadapkan pada dua virus, dalam tanda petik ya, virus corona dan virus PJJ ini ya, pembelajaran jarak jauh. Nah, di sore hari ini kita bersama dengan beberapa narasumber, kawakan, yang akan membantu kita bersama untuk melihat lebih dekat itu sejauh mana perencanaan pelaksanaan sampai pada proses evaluasi yang sudah berjalan sekian bulan ini, apakah efektif, dan kalau tidak efektif, kita bersama-sama mencari solusinya. Yang pertama, saya kenalkan Bapak Saferius Kaka, MPD. Beliau adalah direktur dari Edu Solindo, dan dia juga sekarang sebagai wakil rektor Universitas Surya. Saya kira di situ ada kurikulum vitae, dan dia juga sebagai pendiri dari lembaga Sandalwood ya, internasional course. Jadi beliau adalah putra Sumbak, kelahiran 21 Juni. Jadi beliau hampir sama dengan lahir saya. Oke. Dan yang berikutnya, Bapak Salesius Asman. Beliau ini berwajah-wajah timur juga, NTT. Terima kasih. Salam hormat, Kesah, Kereng. Jadi sudah hadir bersama kami dengan tema khusus nanti topiknya implementasi PJJ di sekolah. Beliau satu wakil kepala sekolah sebagai tokoh yang ada di Tangerang. Dan yang berikut saya perkenalkan Pak Romanus Remigius, salah satu praktisi pendidikan yang berada di Jakarta. Dan yang terakhir nanti narasumber kita adalah Bapak Martinus Galuh, SPD. Nanti beliau akan berbicara secara sederhananya itu sisi gelap atau suka dukanya PJJ di daerah pelosok, sejauh mana penyiapan dan kendala-kendala yang berada di pelosok yang kami kesulitan jaringan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan program PJJ. Saya kira ini beberapa hal yang secara singkat saya sampaikan, dan saya harap betul bahwa kegiatan sore hari ini dengan satu latar belakang supaya kita berbagi, menambah wawasan, dan memang melihat arah dari PJJ ini jangan sampai hanya sebatas karena corona, tetapi ini sudah menjadi kebutuhan. Mungkin di bidang pendidikan saja ini yang memakai PJJ ini terlambat, sedangkan dunia lain itu seperti hiburan dan sebagainya sudah memakai aplikasi ini. Berharap dari tokoh-tokoh ini akan memberikan kita pencerahan. Terima kasih. Ini beberapa hal sehingga untuk tingkat waktu, untuk efektivitas kita, kami atau saya serahkan ke Pak Saferius Kaka untuk memulai presentasinya. Kami persilakan kurang lebih nanti 5-10 menit. Jadi, sebagai tambahan sebelum ke Pak Ferry, jadi acara kita sudah lewati pembukaan, lalu acara kegiatan inti, presentasi narasumber,
lalu dilanjutkan dengan paparan hasil survei tentang pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, lalu ada diskusi, kita tanya jawab santai bersama para pemateri, lalu pada acara penutup, closing statement, narasumber, dan kesimpulan atau rangkuman, dan beberapa pengumuman. Kira-kira rangkaian acara kita, dan mohon perhatian, mungkin karena ini online, perlu saya sampaikan tata tertib kita. Jadi tata tertib, seluruh saluran komunikasi melalui moderator, saya akan memfasilitasi, sehingga semua peserta ataupun narasumber bisa menjelaskan secara baik materi kita. Jadi mohon kita taati bersama. Demikian, kami langsung mari kita berikan sambutan aplaus pada Pak Saprius. Oke, terima kasih Pak Eman atas waktu yang diberikan kepada saya. Bapak Ibu, adik-adik sekalian yang saya cintai, terima kasih sudah mau bergabung bersama kami ya dalam topik seminar kita pada sore hari ini. Ya, tadi sudah disampaikan tentang pembelajaran jarak jauh antara harapan dan realitas. Nah, ini kalau kita coba menarik benang merahnya, khusus untuk saat ini yang berlangsung di Indonesia, bahwa pembelajaran jarak jauh ini menjadi salah satu cara yang ditempuh dengan ada yang dengan terpaksa harus ditempuh untuk dengan tujuan agar proses pembelajaran masih tetap berlangsung. Ya, karena kita tahu bersama bahwa saat ini kondisi negara kita maupun di seluruh dunia masih dikepung oleh bahaya COVID-19. Nah, ini maka dalam kondisi seperti ini kita perlu ada solusi, perlu ada terobosan, perlu ada strategi yang harus dilakukan. Ya, strategi yang saat ini ditempuh oleh pemerintah adalah dengan cara melakukan pembelajaran jarak jauh. Nah, persoalannya memang yang muncul kemudian adalah apakah kita siap? Ya, pertanyaan yang sering kali muncul. Ya, pertanyaan yang sering sekali muncul adalah apakah setiap atau sekolah kita atau orang tua kita, anak-anak yang akan mengikuti pembelajaran jarak jauh ini siap apa tidak? Nah, itu pertanyaan awal yang sejak bulan Maret lalu berkecamuk di pikiran semua orang. Nah, dengan kondisi yang seperti sekarang ini memang siap atau tidak siap, memang harus ada jalan keluar. Pendidikan tidak boleh berhenti. Maka kalau kita lihat tidak hanya di dalam dunia pendidikan, imbas daripada COVID-19 ini juga terimbas ke bidang-bidang lain. Ya, di dalam dunia kerja, orang tidak lagi bisa bekerja dengan bebas seperti sebelumnya. Nah, ini yang menjadi menjadi sebuah pemikiran kami. Maka kami coba kita lakukan evaluasi tentang pembelajaran jarak jauh yang sudah berlangsung selama beberapa bulan ini. Nah, nanti dalam fase berikut kami akan sampaikan pendapat masyarakat seperti apa sih yang sudah berlangsung. Ya, tadi sudah disinggung oleh Pak Eman bahwa nanti akan ada sharing-sharing dari Bapak Ibu pimpinan sekolah, mungkin teman-teman guru nanti mungkin bisa memberikan sharing tentang apa sih yang sudah dilakukan, kendala apa yang terjadi dalam proses implementasi pembelajaran jarak jauh ini. Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, sebelum kita beranjak ke bagian berikut, saya akan coba memberi wawasan kita dulu tentang pembelajaran jarak jauh. Ya, kalau kita cermati benar, sebenarnya pembelajaran jarak jauh ini bukan terjadi karena COVID saja. Ya, pembelajaran jarak jauh ini sudah berlangsung cukup lama sebelumnya. Nah, cuman begitu santer itu ketika saat ini orang siap apa tidak siap harus masuk dalam ranah ini.
mau di kota, mau di desa, itu harus masuk dalam dalam sistem baru ini. Nah, Bapak Ibu, saya akan coba memberikan informasi sedikit pada Bapak Ibu semua ya tentang sejarah singkat ya pembelajaran jarak jauh. Nah, kalau teman-teman Bapak Ibu sekalian lihat di slide atau di monitor Bapak Ibu sekalian, ya ternyata dalam ya kajian kami, dalam penelusuran kami bahwa ternyata pembelajaran jarak jauh itu sudah berlangsung sejak tahun 1800-an. Nah, kalau sekarang kita baru ribut, ya siap tidak siap dengan PJJ atau pembelajaran jarak jauh sepertinya sudah sangat terlambat karena di Eropa, ya seperti di Swedia, ya di Inggris, Jerman, ya ini di daratan Eropa semua itu di tahun 1800-an itu PJJ sudah diimplementasikan. Tapi memang agak berbeda dengan apa yang terjadi sekarang. Pada saat itu, ya pembelajaran jarak jauh dilakukan dengan cara ya mengirimkan bahan-bahan, ya mengirimkan materi pembelajaran, materi perkuliahan, ya melalui pos. Ya di Amerika Serikat, ya di situ di monitor Bapak Ibu bisa lihat di tahun 1870-an, ya 73 itu Amerika sudah menerapkan ya pembelajaran jarak jauh ini. Nah, di Indonesia sendiri, ya dari catatan yang kami coba telusuri, itu di tahun 1950 pembelajaran jarak jauh itu sudah mulai dirintis atau sudah mulai dikenal. Ya, nah itu mulai pembelajaran jarak jauh ini mulai dikenal secara luas itu mulai tahun 1963. Nah, pada saat itu ya saya sendiri belum lahir, ya belum lahir ini kita membaca dari literatur. Nah, mulai dari Australia, Inggris, Indonesia, Malaysia, ya Kanada dan seterusnya itu sudah mengimplementasikan pembelajaran jarak jauh ini sejak tahun 1963. Nah, kalau Bapak Ibu, rekan-rekan yang seusia dengan saya atau mungkin di bawah sedikit, ya pasti sangat kenal tentang di negara kita ada namanya kampus Universitas Terbuka. Nah, itu salah satu kampus yang menjadi pilot project untuk pembelajaran jarak jauh ini. Nah, itu tentang pembelajaran jarak jauh. Pada fase berikut, Bapak Ibu Sobat BIN saya yang saya cintai, coba kita melihat ya sedikit ya tentang pengertian pembelajaran jarak jauh itu apa sih? Ya, jangan sampai orang mengatakan PJJ tapi kita ya mungkin kurang begitu ya masuk ya pada inti apa sih yang dimaksud dengan PJJ. Jangan sampai PJJ hanya dianggap sebagai belajar online atau kita belajar melalui media. Nah, ada definisi Bapak Ibu bisa dilihat di sana. Ya, di sana ada Pak Kuno yang menyampaikan bahwa pembelajaran jarak jauh adalah sekumpulan metode pengajaran ya di mana aktivitas pengajaran dilaksanakan secara terpisah. Ya, jadi kuncinya di sana atau ciri khas dari pembelajaran jarak jauh ini ada keterpisahan antara pengajar dan pembelajarnya, antara guru dan siswanya, tidak berada dalam satu ruang yang bersamaan, tapi mereka berada di ruang dan tempat yang berbeda-beda. Ya. Terus di situ ada Dohmen pada tahun 67 ya memberikan definisi tentang pembelajaran jarak jauh sebagai suatu bentuk pembelajaran mandiri ya yang terorganisasi secara sistematis. Ya. Oke, pembelajaran yang terorganisasi secara sistematis yang dilakukan oleh sekelompok tenaga pengajar yang memiliki tanggung jawab yang berbeda. Ya, nah ini definisi dari pembelajaran jarak jauh itu pada jauh sebelum COVID. Ya, nah di satu ahli pendidikan lain ya di tahun 1973 yang mendefinisikan ya, pembelajaran jarak jauh sebagai metode penyampaian pengetahuan, keterampilan, sikap melalui penggunaan media yang menerapkan sistem industrialisasi dalam pembelajaran. Nah, saat ini kalau Bapak Ibu yang masih mengajar di sekolah atau sebagai guru, kita sangat familiar, sangat akrab dengan istilah ya pengetahuan, keterampilan, sikap.
Nah, ini sebenarnya jauh sebelum kurikulum yang berlaku sekarang ya, tentang penerapan tentang 3 aspek kognitif, psikomotorik dan afektif itu sudah digaungkan jauh sebelumnya. Ya, ada 3 ranah di sana yang disampaikan. Nah, persoalan kita sekarang, apakah 3 ranah itu ya dalam konteks pembelajaran jarak jauh yang berlangsung sekarang ini masihkah bisa ya terinternalisasi atau tersampaikan dalam proses yang dilakukan sehari-hari? It's a big question, ya. Ini menjadi salah satu evaluasi kita. Bagaimana konsep tiga kompetensi yang harus dicapai oleh anak itu diimplementasikan dalam ya pembelajaran yang berjalan saat ini. Nanti kami akan sampaikan ya, ada survei ya sederhana yang kami lakukan tentang bagaimana sih ya implementasi pembelajaran jarak jauh ini. Yang berikut ya saya akan langsung ke undang-undang kita ya di negara kita ya terkait dengan pendidikan jarak jauh ini sudah diatur secara legal ya melalui undang-undang ya yang ada di dalam sistem pendidikan nasional kita ya undang-undang nomor 20 tahun 2003 itu sudah menyinggung ya untuk memformulasikan secara formal pembelajaran jarak jauh ini. Nah, di sana disebutkan bahwa pembelajaran jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber, ya, sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, ya, dan media-media lain. Nah, ini pendefinisian, ya, pendidikan jarak jauh atau pembelajaran jarak jauh ini ya jauh sebelum COVID, ya, jauh sebelum COVID. Dan perlu dicatat bagi kita semua bahwa awal mula ya, dari PJJ ini bukan untuk diterapkan di semua tingkatan pendidikan. Ya, hanya diizinkan oleh dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kita hanya mengizinkan untuk level universitas atau pendidikan tinggi. Tapi sekarang semua level mengimplementasikan itu. Nah, kita ya, semua tingkatan pendidikan ini menjadi kaget ya dengan situasi yang tidak diduga-duga. Oke, Bapak Ibu, kalau saya merangkum semua pendapat tadi ya tentang pendidikan jarak jauh, maka saya boleh menyimpulkan bahwa pembelajaran jarak jauh adalah suatu metode pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi, teknologi komunikasi, media internet, dan komputer atau sejenisnya yang memungkinkan terjadinya proses transformasi pembelajaran ya secara yang pembelajaran terorganisasi secara sistematis, efektif dan terukur yang meliputi aspek kognitif, psikomotor dan afektif. Ya. Nah, persoalannya apakah ini ya saat ini yang kita coba bicarakan bersama apakah konsep ini sudah bisa berjalan. Apakah harapan kita, harapan orang tua, ya harapan dinas pendidikan, apakah ini sudah bisa terinternalisasi atau sudah terimplementasikan ya dalam proses pembelajaran di sekolah? Ini menjadi sebuah pertanyaan besar bagi kita. Maka pada kesempatan ini kita coba untuk mengevaluasi ini, ya. Oke, yang berikut ya saya coba melihat untuk gambaran pengetahuan kita bersama tentang latar belakang kenapa sih ada PJJ di negara kita. Ya, satu ya ada 4 komponen di situ yang saya coba rangkum. Yang pertama itu meningkatkan perluasan dan pemerataan akses pendidikan kepada seluruh masyarakat ya untuk mendapatkan layanan pendidikan berkualitas ya tanpa harus meninggalkan keluarga, tanpa harus meninggalkan rumah, tanpa harus meninggalkan pekerjaan dan tidak kehilangan kesempatan untuk berkarir. Nah, ini tujuannya luar biasa. Orang tidak harus kalau zaman dulu ya orang hanya fokus pada kuliah, tapi zaman ya belakangan berapa tahun belakangan ini kita diberikan kesempatan, diberikan peluang untuk belajar sambil bekerja. Nah, apalagi sekarang dengan konsep pembelajaran jarak jauh. Orang tidak harus keluar dari rumah, tidak harus meninggalkan pekerjaan, mereka masih bisa belajar. Yang kedua, yang meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan secara merata. Kita tahu
ya pendidikan kita, standar pendidikan antara di daerah ya dengan di perkotaan itu sangat ya masih sangat heterogen sekarang. Tidak sama. Maka ketika pemerintah memutuskan untuk mengadakan ujian nasional, banyak yang protes. Ya pantas kalau protes. Ya karena standarisasi ya pendidikan di berbagai daerah itu belum bisa berjalan dengan baik. Bagaimana anak-anak yang ada di NTT sana yang harus disamakan dengan anak-anak yang ada di Jakarta. Anak-anak yang ada di Kalimantan yang harus mengikuti ujian yang sama. Nah, ini perlu pemikiran yang serius dari pemerintah kita. Maka saat ini memang diwacanakan tidak akan ada lagi ujian nasional. Ya, tapi ujung-ujung juga tetap aja sih ada. Ya, namanya asesmen nasional. Ya, ganti nama gitu. Harapan kita memang pemerintah benar-benar menyadari tentang apa sih sebenarnya orang tujuan belajar. Apa tujuannya orang sekolah. Nah, ini yang rasa-rasanya sampai saat ini masih menjadi perbincangan di ya, kalangan pengambil kebijakan. Ya, belum sampai pada satu keputusan, oke, ujian nasional serahkan pada sekolah. Nah, ini jadi catatan kita. Ya. Terus yang berikut, ya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, PJJ ini ya memang sangat didukung oleh adanya teknologi informasi dan komunikasi. Tanpa itu kita nggak bisa buat apa-apa. Nah, dengan teknologi informasi dan komunikasi, lebih gampangnya dengan adanya internet saat ini, ya kita terbantu. Anak-anak yang ada di Papua sana bisa belajar dari Papua, bisa mengambil sumber belajar dari ya daerah-daerah perkotaan. Jadi tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah, poin keempat, latar belakang PJJ ini saya simpulkan sebagai suatu keterpaksaan. Ya, memang terpaksa. Disadari atau tidak, memang semua sekolah saat ini memang terpaksa melakukan itu. Ya, karena kondisi COVID, nggak boleh ketemu. Nah, tapi pertanyaan kita, apakah dengan kondisi ini kita berhenti pada itu? Atau kita tidak perlu untuk berinovasi, melakukan terobosan-terobosan, cara-cara bagaimana pembelajaran ini bisa berjalan dengan efektif. Oke, berikut saya coba sampaikan sedikit untuk karakteristik PJJ tadi. Secara umum saya sudah sampaikan bahwa bersifat terbuka, mandiri. Kalau orang yang mengambil ya sistem pembelajaran jarak jauh, kemandirian itu number one. Tidak bisa dihindari. Kalau Anda nggak bisa mandiri, kamu akan ketinggalan. Kamu tidak bisa ngikutin. Ya, karena di sana peran guru akan semakin diperkecil di situ. Ya. Nah, terus menggunakan teknologi informasi ya dan seterusnya. Oke, saya lewatin. Oke, ini saya pikir tidak perlu ya saya sampaikan ini untuk pengklasifikasian saja ya kapan ya dikatakan sebagai full online, ya kapan disebut sebagai blended learning. Nah, ingat ya dewasa ini banyak juga orang mengatakan blended learning atau hybrid learning. Apa itu blended learning? Apa itu hybrid learning? Ya. Dengan apa itu pembelajaran online? Nah, blended learning ini gampangnya Bapak Ibu adalah penggabungan atau kolaborasi antara cara pembelajaran yang secara tradisional, yang tatap muka, ya dikolaborasikan dengan pembelajaran secara online. Nah, itulah yang disebut dengan blended learning. Blended itu mencampur. Itu dari bahasa Inggris. Ya. Nah, ini untuk pemahaman kita semua. Oke, untuk berikut ya kira-kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan dulu untuk pembelajaran jarak jauh ini ya yang menjadi pemahaman kita dulu. Nanti pada sesi berikut saya akan sampaikan kira-kira seperti apa sih, akan ada evaluasi di sana yang bisa kita sampaikan dari hasil survei yang kita lakukan. Kira-kira itu Pak Eman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Ferry Saverius Kakak. Mari kita berikan aplaus pada Pak Ferry yang sudah menyampaikan gambaran umum menyangkut PJJ.
kita lanjut ke Pak narasumber kita yang berikut, Pak Salesius Asman, berkaitan dengan implementasi PJJ di sekolah atau implementasi pelaksanaan PJJ di sekolah sebagai representasi dari sekolah-sekolah yang berada di perkotaan atau metropolitan. Waktu dan tempat kami persilakan Pak Salesius. Ya, baik. Terima kasih Pak Emmanuel. Sir Ferry, Sir Roman,